2 bulan menjelang akhir tahun. Tahun lalu kita sudah pernah bikin dan memilih belasan HP dengan range harga 1-3 jutaan yang masih bisa dipakai untuk sepanjang tahun 2021 ini. Cuman sayangnya videonya itu hilang dan nggak tahu entah kemana, kena hack kayaknya. It's okay teman-teman. Dan di tahun ini, di ujung tahun 2021, kita akan kembali memilih 9 HP di range 1-3 jutaan yang menurut kami masih worth it untuk dipakai tahun 2022. Apakah salah satunya menjadi incaranmu? Nah, yuk mari kita bahas. Oke teman-teman, saya sebetulnya agak sedikit mikir-mikir ini ya. Apakah di tahun depan 2022 itu pakai RAM 2GB masih work atau enggak? Oke lah, sambil kita mikir jawabannya nanti ya. Ini ada Realme C20 dan juga ada Spark 7 NFC yang masing-masing ada di RAM 2/32. Realme C20 ini dibanderol dengan harga 1,2.999 dan si Spark NFC 7 dibanderol dengan harga 1,349 juta. Yang menarik dari kedua HP ini adalah dua-duanya telah dibekali dengan layar 6,5 inch dengan baterai 5000 mAh. Dua hal yang lebih dari cukup untuk HP sejutaan. Nah, tawaran dari Realme tidak berhenti di situ, teman-teman. Karena ia juga dibekali dengan kamera 8 megapiksel AE kamera dan 5 megapiksel kamera selfie. Dari segi prosesor, Realme dipacu dengan MediaTek Helio G35. Wah, nggak bener ini memang. Si Tecno gimana? Setahu saya ini jadi salah satu HP di bawah 1,5 juta yang sudah dibekali dengan fitur NFC. Dan fitur NFC-nya ini beneran bisa loh. Nah, jika Realme C20 menggunakan G35 untuk dapur pacunya, si Tecno Spark 7 NFC ini memilih MediaTek A25. Sekedar info teman-teman. Head to head dari prosesor ini, G35 dan A25 ini terbukti bahwa G35 yang dimiliki Realme sedikit lebih unggul. Alasan kami memasukkan ini ke daftar HP yang masih bisa dipakai tahun 2022 adalah tidak lain dan tidak bukan. Karena mereka punya baterai besar, layar besar, dan model yang tidak terlalu ketinggalan. Saya nggak tahu ya, apakah akan tetap ada hal baru atau tidak di tahun depan dari versi ini. Kita tunggu saja. Oke, kita naik ke harga 1,7 jutaan. Di sini kita memilih Poco M3 dengan varian 4/64GB. Sejak kemunculan pertamanya, ia cukup menarik. Perhatian kita pasti tertuju pada desain yang sangat unik ini. Plastik tapi ada kesan kulit. Ini menjadi poin tersendiri untuk Poco M3 tentunya. Nah, dia ini menggunakan prosesor Snapdragon 662. Prosesor ini dipakai untuk memacu kamera triple 48 megapiksel dan 8 megapiksel kamera selfie-nya. Poco M3 ini dibekali dengan baterai 6000 mAh, pengisian cepat 22,5 watt. Ya, meskipun kita bisa menemukan beberapa artikel yang membahas tentang keluhan dan hal-hal yang gak enak lah untuk si Poco ini. Secara pribadi, saya hampir tidak pernah mengalami masalah itu ketika menggunakannya. Dan ya, Xiaomi ini ya oke lah. Oke, kita masuk ke HP yang keempat, teman-teman. Di sini kita punya Redmi 10. Yakni Redmi 10 di varian 4/64GB. Ia dibanderol dengan harga 2.099.000. HP serial Redmi ini cukup memuaskan. Beberapa videonya sudah kita bahas juga, mulai dari review hingga versus. Kita bahas tuntas lah. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui dari Redmi 10 ini adalah dia dibekali dengan kamera resolusi 50 megapiksel. Dan yang bikin tambah mantap adalah dia sudah dikasih dengan layar Full HD Plus sebesar 6,5 inch dengan baterai 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat sebesar 18 watt. Bahkan dia juga bisa untuk power bank cadangan dengan refresh rate cas. Dengan prosesor G88, nampaknya Redmi 10 ini bisa jadi HP 2 juta yang bisa dipertimbangkan lah. Mantep dah. Nah, kita lanjut untuk HP kelima. Di HP kelima kita punya Redmi Note 10. Tapi sayangnya Redmi Note 10 ini tidak diproduksi lagi. Jadi, sudahlah. Nggak bakal kita nyari yang baru. So, kita lanjut untuk HP yang ke-6. Tapi sebelum kita lanjut ke HP yang ke-6, semua HP yang kita bahas hari ini, teman-teman bisa cek lagi ya spesifikasi dan harganya di aplikasi BTSL. Karena selain HP, di aplikasi ini teman-teman juga bisa mendapatkan aksesoris lainnya.
Jadi install aplikasi BTSL sekarang ya, dan dapatkan promo menarik lainnya di sana. Nah, di HP ke-6 kita punya Oppo A54 di varian 4/64. HP ini dibanderol dengan harga 2,499 juta. Salah satu HP yang cukup laris, dan satu hal yang paling penting di Oppo A54 ini adalah dia punya desain ramping dan sudah tahan cipratan air. Dengan baterai 5000 mAh dan didukung pengisian cepat 18 watt, barangkali ini jadi salah satu HP yang kamu cari untuk selfie karena ia memiliki kamera 16 megapiksel dan 13 megapiksel sebagai kamera utamanya. Untuk prosesornya, Oppo A54 dibekali dengan MediaTek P35. Ya, prosesornya setara dengan Snapdragon seri 6. Di urutan ke-7 ada 3 HP dengan nilai tawar yang sama, yakni Redmi Note 10S di varian 6/64, Vivo Y21s di varian 4+1/128GB, dan yang terakhir adalah Poco M3 Pro 5G di varian 464. Ketiga HP ini masing-masing dijual atau dibanderol dengan harga 2,799 juta. Dari ketiga HP ini yang mungkin jarang diperhatikan malah si Poco M3 Pro 5G ini ya. Entahlah, beberapa HP 5G yang keluar di tahun 2021 tidak terlalu menarik perhatian memang, termasuk saya sendiri. Alasannya sederhana, karena jaringan 5G masih terbatas, jadi kayak mikir gitulah, buat apa beli HP 5G. Tapi kalau mau persiapan, bolehlah silahkan dibeli. Oke. Fitur-fitur andalan yang ada dalam Redmi Note 10S ini adalah dibekali dengan kamera 64 megapiksel. Video perbandingan dan reviewnya sudah bisa teman-teman saksikan di channel ini juga. Nah, si Vivo Y21s ini yang RAM-nya bisa ditambah atau di-extend, dia dibekali dengan kamera 50 megapiksel. Dan si Poco M3 Pro 5G selain jelas sudah support 5G, ia dibekali dengan kamera 48 megapiksel. 3 HP ini yang menjadi akhir dari serial kita hari ini teman-teman. Dan seluruh HP yang kita bahas hari ini, mana yang jadi pilihanmu? Yang mau dipakai di tahun 2022 tentunya. Atau mending nunggu seri terbaru dari 9 HP lainnya? Mumpung akhir tahun kan? Ya. Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, pilihan HP-mu apa dan alasannya kenapa. Kalau saya pribadi disuruh milih teman-teman, mungkin saya akan mempertimbangkan agak nambah sedikit sih untuk budgetnya, mau untuk dipakai beli HP 5G tentunya. Yang kisaran 3 juta lah, jadi 3 juta ini sementara tidak masuk kategori saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Bijaksana. Boom.